Halo, selamat bergabung di Basic Step ya, terutama di divisi media kreatif. Nah, divisi media kreatif sendiri itu sebenarnya terbagi menjadi 4 bagian ya. Yang pertama, social media officer, yang kedua, creative writer, yang ketiga, graphic designer, dan yang keempat itu content creator. Berikut merupakan guideline terkait media kreatif. Yang pertama adalah value kita atau tujuan kita apa sih sebagai tim media kreatif. Yang pertama meningkatkan engagement audience. Caranya seperti apa? Yaitu melalui konten yang dekat dengan kehidupan followers. Di mana mulai tahun 2026 ya kita sudah mulai menggunakan konten open kitchen. Kita menyebutnya open kitchen. Kenapa? Karena kita fokus pada konten-konten yang mendokumentasikan suatu proses, baik itu proses recruitment, proses mempersiapkan suatu project dan lain sebagainya. Nah, yang value kita yang kedua, mengembangkan konten storytelling. Seperti apa sih? Yaitu kita mau menyampaikan pesan lewat narasi storytelling. Jadi, kita tidak hanya membuat konten yang mana terbatas pada konten edukatif saja, tapi bagaimana konten edukatif itu dikemas demikian rupa melalui konten storytelling. Yang ketiga, fokus kita yaitu menjaga konsistensi tone dan visual dengan menguatkan identitas media sosial basic step, yang mana pada guideline ini dijelaskan secara detail kurang lebih terkait ruang lingkup atau elemen-elemen yang memperkuat identitas konten kita. Next, untuk konten strategi, kita fokus untuk target konten. Sebulan itu 12 konten yang akan kita upload di sosial media Instagram, di mana setiap minggunya itu kita akan rutin untuk upload 3 konten. Dan untuk story, kita nanti menyesuaikan sesuai ritme kerja, tapi untuk KPI kita itu ada di range 15 sampai 20 story. Nah, selain jumlah konten, kita juga fokus untuk perluas engagement melalui konten bersama dengan media partner dan juga konten bersama dengan KOL, Key Opinion Leader. Jadi, kita kerjasama dengan beberapa KOL untuk meningkatkan engagement konten-konten kita. Karena semakin banyak pihak terlibat, maka jangkauan konten kita juga semakin luas. Nah, untuk tips konten kita, yang pertama frekuensi posting, kita harus kita tingkatkan untuk konsistensinya, baik itu konten reguler berupa feed maupun reels, ataupun konten opsional berupa story. Yang kedua, kita memprioritaskan interaksi dengan audiens dengan komentar atau kita nanti juga manfaatkan AI ya untuk beberapa kata kunci komentar itu bisa mengarah langsung ke direct message Instagram kita. Untuk waktu upload kita juga sesuaikan dengan jam aktif audiens, di mana setelah kita evaluasi lebih lanjut untuk golden hours-nya akun Instagram Basic Step itu antara sore sampai malam hari. Ini merupakan workflow dari divisi media kreatif Basic Step. Yang pertama nanti ada ide dan penjadwalan konten dari tim social media officer SMO, yang mana nanti akan diaktualisasikan menjadi brief konten oleh teman-teman creative writer. Setelah brief konten sudah selesai, nanti akan di quality control oleh supervisor dari creative writer dan nanti akan dieksekusi produksinya, baik itu desain grafis maupun tag draft kontennya oleh teman-teman graphic design dan juga content creator. Yang mana nanti akan ada quality control juga, baik itu dari segi desain maupun video, dan finalnya akan dipublish oleh teman-teman SEO. Ini ya merupakan workflow pekerjaan kita. Jadi setiap divisi saling berkesinambungan, dimohon untuk kerjasamanya. Next, untuk ini untuk deskripsi divisi, mungkin kurang lebih nanti akan dijelaskan secara implisit ya uh, proses maupun job desk-nya dalam pemaparan guideline ini. Untuk SMO sendiri, job desk-nya itu kurang lebih sebagai perencanaan konten, lalu posting dan juga penjadwalan konten, lalu yang selanjutnya ada interaksi dengan audiens, baik itu melalui direct message maupun komentar. Lalu yang terakhir dari teman-teman SMO itu adalah untuk reporting setiap 2 minggu sekali ya.
Untuk reportingnya itu terkait konten mana sih yang bisa meningkatkan engagement paling baik dan nanti akan kita jadikan acuan untuk konten periode selanjutnya. Kurang lebih seperti itu. Nah, yang paling penting di sini dari teman-teman SMO adalah riset konten, di mana riset konten itu ada beberapa fungsinya ya, yang mana detailnya terlampir dalam slide ini. Next, kita ada beberapa pilar konten, yaitu Step Up Education, Karir Kompas, Step Per Story, Rekomendasi, dan Youth Q&A. Untuk detailnya, setiap pilar konten seperti terlampir pada slide berikut. Lalu kita move ya ke creative writer. Untuk tim creative writer itu kita menggunakan bahasa yang ringan tapi komunikatif dan kita sangat menghindari ya kalimat panjang ataupun kompleks. Dan untuk narasi ataupun brief yang kita buat, kita akan konsisten menggunakan Stevia sebagai sapaan audiens kita. Untuk brief sendiri terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama hook, itu untuk pembuka. Untuk slide pertama, untuk 3 detik pertama itu pasti kita menggunakan hook. Lalu nanti setelah hook, bagian selanjutnya yaitu brief ringkas dan padat. Dan yang ketiga itu call to action atau kita bisa menyebutnya itu keyword utamanya agar kita bisa menginterpretasikan kembali insight penting dalam konten kita. Next kita ke graphic design ya. Untuk graphic design ini ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan. Yang pertama color palette, yang kedua tipografi, yang ketiga font, yang keempat cover fit dan juga reel, dan yang kelima layout. Kita ke yang pertama dulu. Untuk desain-desain basic step itu menggunakan 2 warna ya. Kita konsisten yaitu merah muda dan putih. Dan ini sudah ada detail RGB-nya juga. Nah, untuk penggunaan desain itu kita menggunakan color palette yang mana untuk warna utama itu kita menggunakan 75% dan warna pendukungnya itu harus kurang dari 25% agar terlihat nih untuk color yang utama itu yang mana, yaitu warna merah muda atau putih. Lebih seperti itu. Next untuk tipografi, detailnya bisa dilihat pada slide berikut. Lalu untuk font kita menggunakan 4 font yaitu Poppins, Helvetica, Open Sans, dan juga Montserrat. Nanti bisa dipilih salah satu dari 4 font ini. Ini merupakan template fit dan juga template cover reels yang mana nanti detailnya akan di-share menggunakan link lebih lanjut. Untuk uploadan di sosial media kita selang-seling atau menggunakan papan kotak catur antara putih, merah muda, putih, merah muda, putih, merah muda, dan ini selang-seling sehingga ini akan memperkuat identitas kita. Untuk tata letak kita menggunakan ini ya teman-teman pembatasan garis tepi. Jadi usahakan untuk konten yang dibuat itu berada dalam tengah frame. Jangan sampai melewati batas tepi dari frame. Kurang lebih seperti itu. Next kita ke detailing content creator. Di mana untuk detailing content creator ini kita rekomendasikan untuk menggunakan aplikasi editing CapCut. Nanti akan kita sediakan juga untuk aplikasi ini dengan fitur premium. Untuk format dan gaya konten sendiri, kita strukturnya sama ya kurang lebih dengan dari briefnya teman-teman creative writer yaitu hook, isi ataupun problem dan solusi dan juga ajakan atau biasa kita sebut call to action. Untuk durasi idealnya 15 sampai 60 detik itu untuk reels dan 10 sampai 15 detik itu untuk IG story. Dan untuk kontennya bebas sekreatif mungkin. Kita ada beberapa format, ada voice over, non voice over. Lalu untuk pacing videonya itu kita cepat, sinematik, dan jangan lupa storytelling. Untuk jenis footage yang kita gunakan bisa menggunakan beberapa tipe ya. Uh, Baik itu personal vlog, footage estetik, screen record, animasi, dan sebagainya. Untuk visual branding yang perlu diperhatikan jangan sampai kita fontnya itu efeknya lebih dari 2 layer dan juga tata letak kita usahakan berada di tengah atau tidak melewati garis tepi sama seperti graphic design tadi.
selain konten reguler, kita juga ada konten request nih untuk requester nanti akan mengajukan briefnya pada spreadsheet atau tracker yang sudah disediakan. Nanti requester akan konfirmasi kepada head media kreatif dan dari head media kreatif nanti akan mendelegasikan request tersebut baik itu ke SMO, creative writer, graphic design maupun content creator. Yang mana nanti PIC yang didelegasikan tugas oleh head nanti akan bertugas memproduksi konten request kurang lebih seperti itu. Dan untuk tim media kreatif sendiri kita akan ada evaluasi ya setiap 2 minggu sekali di mana kita akan review performa konten mana yang bagus mana yang engagementnya tinggi sehingga bisa kita jadikan rekomendasi untuk konten selanjutnya kurang lebih seperti itu teman-teman yang bisa sampaikan pada sesi materi onboarding tim media kreatif. Terima kasih.